panas. Ya itu biasalah, hal wajar itu dalam pertandingan bola, intake and break di lapangan itu jadi bumbu-bumbu pertandingan lah. Yang penting apa yang terjadi di lapangan itu cukup di lapangan. Di luar kita tetap temenan, tetap menjadi hubungan baik. Bahkan hari ini saya mainnya bareng sama SFC kan. Ya kan kebetulan lagi bisa waktunya. Kebetulan saya lagi libur, saya udah sebulan nggak main. Sekitar sebulan nggak main. Udah gitu ini ya ibaratnya balas dendam kali ya. Udah lama nggak main, kemarin mulai lagi. Wah, ya maksudnya balas dendam udah lama nggak main nih. Jadi kemarin abis main pertama kali setelah sekian lama main di Trofeo Rans. Sekarang nih main lagi nih. Besok udah mulai aktivitas lagi dan kayaknya udah mulai jarang lagi nih main. Karena kan bentrok sama Dea. Dari dulu itu udah biasa. Kita pasti drama-drama di lapangan itu pasti selesainya di lapangan. Iya, ya bukan maksudnya rival lah jatuhnya rival karena memang kan sama-sama dua tim yang bisa dibilang cukup panjang ya historinya ya. SFC udah puluhan tahun kalau nggak salah, terus Colossus udah dari tahun 2015. Ya dengan perjalanan panjang itu dengan tim yang bisa dibilang sampai sekarang settle, ya wajar lah kalau ada yang namanya rivalitas. Ya dua tim semuanya layak untuk juara, apalagi stand up juga cukup menarik juga kemarin. Lumayan signifikan perkembangan SSU, kaget wah mereka udah mulai bisa ngimbangin gitu, bukan sekedar mereka tetap karena memang anak komika kan pasti selalu ada memberikan bumbu-bumbu komedi, tapi ketika main mereka udah mulai ngelawan lah istilahnya gitu. Jadi ya nggak bisa dianggap remeh juga. Dan untuk SFC juga sebetulnya layak juara, tapi kembali kan inilah sepak bola, kadang-kadang ada faktor-faktor Dwi Fortuna dan syukurnya Dwi Fortuna memihak pada Colossus. Dimana ada penalti juga di akhir yang bisa ditipis sama kiper gitu. Untuk Abang L, ya kita nggak pernah memaksa. Kalau abang lagi senang kita bikinin lagu. Tapi sejauh ini sih dia lebih senang bawain lagu-lagu yang udah familiar gitu. Tapi nggak tahu deh ke depannya. Kedepannya gimana? Nanti kita bikin lagu-lagu lagi buat abang gitu. Kalau hal-hal itu kan memang karena dia kadang-kadang kan kita ngasih dia kesempatan untuk main handphone, tapi dalam bentuk pengawasan kita juga. Jadi dia taunya biasa dari aplikasi kayak YouTube, TikTok dan sebagainya. Tahu ke Mentos itu takutnya pastilah, setiap dia main handphone pasti tetap diawasi. Dan YouTube juga ada YouTube Kids-nya juga kan, ada pembatasan umur dan juga kita batasin waktu. Jadi jangan sampai dia melebihin batas waktu yang telah kita tentukan untuk bermain gadget. Jangan juara nggak enak sama Alvin. Ngebagi waktu juga gimana nih Kak? Ya kalau sibuk banget nih. Ya tetap lah, maksudnya selain kita ngurusin PH-nya kita, Leslar kan juga saat ini ada beberapa program baru. Ada alhamdulillah kita udah dapat slot tayang di Antv segera tayang reality show produksi dari Leslar. Ada juga Abang L The Explorer yang tayang di Mentari, tapi memang sudah ada tim yang mengurus gitu. Jadi dan tetap selain kita di belakang layar sebagai produser atau eksekutif produser, kita juga tetap bekerja di depan layar di industri. Lesti tetap ngejuri, saya sebagai host, dan ya kita tetap sebisa mungkin kita bekerja di depan layar, di belakang layar, tapi kita tidak lupa kewajiban kita sebagai orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak kita, tetap mendidik anak kita. Lagu apa gitu? Akhir tahun ini insya Allah ada film dari Lasta Picture yang akan tayang. Mohon doanya, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal. Dan mudah-mudahan nanti akan ada program-program menarik lainnya. Ini ada reality show, ya siapa tahu nanti kedepannya kita bisa punya animasi sendiri untuk TV. Kita nggak tahu, mudah-mudahan aja. Satunya? Ya itu reality show. Jadi reality show yang memang mengangkat jika kayak mungkin konsepnya seperti how to be ya, jika aku menjadi seseorang apa gitu, dan nanti setiap episodenya akan ada bintang tamu yang akan menjadi profesi-profesi tertentu. Ya, tetap belakang, okay. kita harus
dulu saya memang lebih fokus ke belakang layar, tapi sekarang memang bagaimanapun meskipun kita di belakang layar membawa bendera Leicester, tapi kita tetap harus tampil di depan juga. Anti Iya, Ferguson. apalagi kan mereka sudah ada IP sendiri kan, sudah ada Bang El sendiri, Bang El bahkan udah ada fanbase-nya sendiri. Terus apa namanya, Leicester juga mungkin nanti akan ada program sendiri, ya kita nggak tahu. Jadi ya insya Allah Leicester akan lebih variatif, akan lebih banyak menyediakan program-program juga untuk masyarakat. Berarti banyak gebrakan terbaru dari Leicester nanti. Insya Allah, insya Allah. Let me do that. Halo Sobat Aisyah Channel 92. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Lesti Kejora dikabarkan mendapat somasi terkait royalti lagu yang dibawakannya. Dan publik langsung menantikan bagaimana tanggapan dari sang suami, Rizky Bilar. Apakah Bilar akan pasang badan? Atau justru memilih untuk diam? Yuk kita kulik bersama perkembangan terbaru yang bikin heboh netizen ini. Baru-baru ini, Lesti Kejora menerima somasi dari pihak yang mengklaim memiliki hak atas lagu yang selama ini ia nyanyikan secara komersial. Somasi ini menuntut pembayaran royalti yang dianggap belum diselesaikan secara adil. Menanggapi hal ini, Rizky Bilar akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Bilar menyebutkan bahwa dirinya percaya istrinya tak bersalah dan selama ini sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Ia juga menyayangkan adanya pihak yang memanfaatkan momen untuk menaikkan nama dengan cara kontroversial. Bilar menyebut, "Kami akan hadapi ini dengan kepala dingin. Semua ada jalurnya, dan kami percaya hukum akan berpihak pada yang benar." Sementara itu, pihak manajemen Lesti juga telah menyiapkan tim hukum untuk mengklarifikasi dan membuktikan bahwa segala hak cipta dan kewajiban royalti telah ditunaikan sesuai kesepakatan. Kasus ini menunjukkan bahwa dunia hiburan tak lepas dari dinamika hukum, termasuk soal royalti yang kerap menimbulkan konflik. Langkah Rizky Bilar yang tegas dan mendukung Lesti menunjukkan kekompakan pasangan ini dalam menghadapi badai. Kini publik tinggal menanti bagaimana penyelesaian resmi dari kasus ini. Apakah akan berujung damai atau berlanjut ke jalur hukum? Nah Sobat Aisyah Channel 92, bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian somasi ini murni soal hak atau ada unsur lain di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia hiburan dan gosip selebriti lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay update dan tetap kritis.